Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan malam hari ini, hari Kamis, malam Jumat ya, tanggal 19 Agustus. Masih nuansa kemerdekaan juga. Kita bisa berkumpul di sini dengan tema bisa laris yang mudah-mudahan bisa laris ini nggak cuma bicara laris, tapi bisa memberikan dampak atau membawa keberkahan bagi semua orang. Nah, termasuk hari ini saya sebagai newcomer, pendatang baru yang tiba-tiba hadir, di-invite oleh sahabat saya, teman saya Cak Salim, ya. Jadi terakhir kita ketemu di rumah ya, Cak ya. Nggak ketinggalan kereta waktu itu ya. Nggak ketinggalan kereta aman ya. Jadi waktu itu Cak Salim ke rumah saya, ngobrol-ngobrol, itu kalau udah tak kasih bantal 3 mungkin tidur dia ya. Tapi nyatanya kita ngobrol sampai malam nggak terasa ya. Iya, dan memang orangnya betah banget kalau ngobrol ya, betah apalagi bersandar kanan kiri bantal yang besar, begitu kan. Tapi yang pasti hari ini saya hadir di sini untuk menemani sahabat saya, guru saya, mentor saya, teman-teman saya semuanya bersama Abi Darwis yang belum ketemu, belum muncul di sini. Kemudian ada Cak Salim dan juga Kang Hendra. Tadi udah ngobrol dan kita bicaranya tentang kanvas. Jadi BMC ya, business model kanvas yang di sini akan kita lebih push bicara tentang value. Begitu ya, Kang ya? Ya, betul. Ya, tentang value. Nah, bicara value atau nilai, pasti yang namanya bisnis tidak lepas dari yang namanya value atau nilai. Karena semua orang nilainya beda-beda. Kita sebagai individu, sebagai personal pun pasti punya nilai. Nilai yang membentuk kita di posisi sekarang. Nilainya pasti beda-beda. Ya. Bagaimana yang nanti akan dibahas sama Cak Salim, silakan. Tadi Cak Salim bilang kalau peserta mengikuti dari awal sampai akhir, pertemuan pertama sampai terakhir, dan on time, nanti akan dapat hadiah besar dari Cak Salim. Ya. Cak Salim akan datang langsung. Ya, gitu ya, Cak ya? Ya, saya kalau diundang mah rajin datang. Rajin datang. Iya, 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 iya. Tinggal menyiapkan sajennya lah ya. Oke, kalau gitu apa nih, Cak, yang kita akan obrolin hari ini, malam hari ini deh? Mungkin Ya, jadi kita ngobrolin malam ini ngobrolin ini Kang. Bisa kelihatan nggak Kang Rama? Oke, udah bisa nih, ada BMC-nya nih, The Business Model Canvas-nya. Saya yakin saat ini nih hampir semua entrepreneur yang sadar belajar ya, yang sadar belajar, pasti sudah familiar sama 9 blok ini Kang. Yes, betul. Karena di hampir semua pelatihan-pelatihan bisnis gitu ya, di training-training, di obrolan-obrolan, BMC ini udah menjadi salah satu yang paling primadona. Yes. Bahkan termasuk juga guru kita nih bersama Coach Ridwan Abadi mengeksplorasi BMC ini menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi bisnis roadmap. Kan kita juga belajar itu Kang, bareng-bareng ya. Benar-benar, dan saya mungkin nambahin, guru saya juga, Mas Indrawan Nugroho juga, dokter. Ya, betul. Itu juga dari panah modulnya, juga mengadopsi dari bisnis model kanvas. Karena ini emang sudah legend dan tua ibaratnya ya. Yang tua, legend, tetapi bisa aplikatif kan begitu ya. Lebih tepatnya tahun 2004 Kang, mulai diperkenalkan. Yes, betul. 2004 sama Alexander Osterwalder ya, mulai diperkenalkan. Ini hasil riset sekaligus disertasinya beliau Kang. Ya, oke. Tahun 2005 mulai diperkenalkan hingga seluruh penjuru dunia. Jadi ada yang ngomong 2004, ada yang ngomong 2005. Sama-sama benarnya, karena 2004 ini pertama kali dipublikasikan dan 2005 mulai diperkenalkan sebagai tools bisnis reguler oleh berbagai macam perusahaan konsultasi, perusahaan konsultan. Diadopsi, dikembangkan sedemikian rupa sampai menghadirkan berbagai macam konsep turunan. Salah satu yang biasa kita sebut dengan bisnis roadmap-nya Kang Ridwan Abadi, Mas Ridwan. Ridwan. Yes. Itu juga
fenomenal di Indonesia. Mungkin nanti kapan-kapan kita obrolin itu, Kang. Boleh, Cak. Eranya juga ikutan nimbrung ya. Boleh. Nah, di sini kan ada 9 blok nih. Nah, pada kesempatan hari ini mana yang akan kita ulik dulu, Cak Salim? Nah, dari 9 blok ini, kita fokus di blok yang tengah, yaitu value proposition, sama blok yang paling kanan, yaitu customer segment. Customer segment. Jadi dari 9 blok ini, kita zoom in 2 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah value proposition, sementara yang kedua adalah customer segment. Nah, sehingga nanti tampilannya seperti ini, Kang. Nah, bisa dilihat. Yes, oke. Yang sering kita kenal dengan value proposition canvas. Oke, siap. Berarti yang kita banyak yang tahu ya hubungan antara si kotak dan si lingkaran, walaupun tidak seterkenal BMC-nya. Kalau BMC-nya katakanlah ada 100 yang tahu gitu ya, mungkin yang mendalami dan memahami value proposition canvas ini ya sekitar 30-40%-nya. Yes. Coba nanti kita uji ya, teman-teman yang sudah ikutan hadir, ada yang belum tahu ini enggak? Yes. Nah, ini menarik nih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Kalau kita hanya mengamati dan mendengarkan kan berarti kita tidak aplikatif. Jadi saran saya, siapkan alat tulis, atau mungkin iPad-nya disiapkan, tabletnya disiapkan, biar nanti bisa coret-coret dan ditulis, begitu ya, Cak ya? Kemudian nanti yang mau sharing atau ngomong atau mau nanya, langsung aja di kolom chat. Langsung aja kita bisa ngobrolin di sini. Jadi tidak usah menunggu kesempatan bertanya, langsung nanti bisa bertanya. Gitu ya, Cak Salim ya? Siap. Oke. Lanjut, Kang. Yes, lanjut, silakan. Jadi gini nih, Kang. Dari interaksi antara kotak dan lingkaran ini, Kang, kita mengenal atau sering diperkenalkan ya dengan istilah product market fit. Produk diwakili sama si kotak, itu nilai yang diunggulkan oleh perusahaan. Market diwakili si lingkaran, yang akhirnya akan menyerap produk tersebut, yang kalau itu bisa klop, maka menjadi fit. Gitu, Kang. Nah, ngomongin fit ini, Kang, kita punya ada 3 tipe fit. Ya. 3 tipe fit. Ya. Jadi 3 tipe fit itu, salah satunya memang product market fit itu, Kang. Namun perlu dipahami, selain product market fit, kita juga harus memahami 2 yang lainnya supaya bisa lebih komprehensif di dalam memahami market fit atau fit yang kita obrolin itu. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa konsep sebelum masuk ke product market fit itu kita kenal dengan problem solution fit. Nah, gitu kan. Problem solution fit. Ini lebih kepada proses di konsep kita ya di perusahaan kita yang harus mendefinisikan apakah produk kita itu bisa menyelesaikan problem yang kita definisikan sendiri. Jadi misalnya kita menghimpun sebuah gambaran tentang problem nih, Kang. Misalnya lapar gitu ya, lapar. Kita jadikan sebagai problem yang kita identifikasi, terus kemudian kita menghadirkan sebuah produk. Nah, itu kita uji sendiri, apakah produk kita mampu menyelesaikan lapar secara konsep, berarti secara on paper. On paper berarti perencanaan dan perancangan. Secara konsep, produk kita mampu nggak menyelesaikan lapar. Nah, seperti itu kan. Nah, kalau itu sudah berhasil kita definisikan, selanjutnya kita uji ke market. Jadi ada market yang menghadirkan produk market fit, itu yang nomor 2, yaitu mempertemukan antara value yang sudah kita siapkan ini terhadap kebutuhan dari market, yaitu produk market fit. Nah, kalau sudah selesai di produk market fit, ada lagi, Kang, yang kita harapkan bisa fit juga,
yaitu bisnis model fit. Bisnis model fit itu adalah, namanya bisnis pasti cari duit, cari untung, cari cuan, kayak gitu kan ya. Nah, bisa jadi produk kita ini secara konsep bisa menyelesaikan solusi. Bisa jadi produk kita bisa diterima oleh market yang kita bidik, yang memiliki problem tertentu, yang memiliki keinginan tertentu, kemauan tertentu, kebutuhan tertentu, bisa kita penuhin. Ya. Tapi ternyata nggak cuan, kan. Artinya itu belum 100% fit. Beberapa tahap yang sudah kita bahas ini. Jadi, pertama, problem solution fit. Yang kedua, product market fit. Yang ketiga adalah bisnis model fit. Bisnis model fit ini ngomongin beneran untung nggak sih bisnisnya? Kayak gitu kan. Nah, dari sinilah kita memasuki atau menzoom in yang kita tampilkan di presentasi kita kali ini, Kang. Jadi ini kita melihat ternyata urusan antara kiri dan kanan ini itu harus sampai menghadirkan keuntungan bagi perusahaan kita. Makanya kalau di BMC sebelah bawahnya market itu selalu ngomongin tentang revenue stream. Dan sisi kirinya ngomongin tentang cost. Cost menopang berbagai resource, ya, berbagai aktivitas yang kita hadirkan di sisi kiri dari BMC untuk memenuhi berbagai kita hadirkan ke konsumen kita. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa sisi kiri adalah cost, adalah beban, ya, adalah expenses yang diupayakan untuk menghadirkan revenue stream yang kalau itu digabungkan nilainya masih positif atau bisnisnya masih untung. Nah, kalau bisnisnya untung, maka dia sudah mencapai ke bisnis model fit. Artinya bisnisnya sudah benar-benar untung. Kalau menurut guru kita, Coach Ridwan Abadi, kalau udah sampai di posisi itu, artinya sudah mulai growth. Ya, sudah masuk ke tahap growth. Jadi udah bukan run lagi. Udah siap-siap untuk merapikan sistemnya, merapikan segala macamnya, agar begitu sudah siap, langsung bisa masuk ke tahap scale up. Untuk lompat ke pertumbuhan yang lebih eksponensial. Gitu kan. Oke. Menarik ya. Semuanya. Nah, pertanyaannya adalah yang terjadi sekarang, kita bicara fenomena ya. Kita sambungkan ini antara kotak bulat dengan kondisi sekarang. Nah, karena biar teman-teman yang di sini nggak terlalu mengawang-awang, oh seperti itu ya. Mungkin sekarang ini why-nya, masalahnya dari semua teman-teman banyak sekali. Nah, kira-kira apa yang sedang sekarang dialami, sekarang ini yang sedang dihadapi, sebuah masalah, bisa dikaitkan dengan si kotak dan si bulat ini. Saya menyebutnya si kotak dan si bulat, karena biar enak gitu ya visualnya. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang yang kita PPKM, kemudian diperpanjang, purchasing-nya turun, customer-nya turun. Ini kan sampai orang bilang, wah ini udah nggak bicara si kotak si bulat, nggak udah bicara BMC, sekarang gimana caranya bertahan aja udah mending gitu ya. Nah, bener nggak? Kalau orang sudah hopeless kan bicaranya kayak gitu. Bertahan aja udah mending, gaji karyawannya aja udah oke gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan menghadapi dengan kondisi yang sekarang ini? Gitu, Cak. Sebenarnya gini, kita kembali ke teori paling basic dari adanya transaksi jual beli itu sendiri, kan? Yes. Teori paling basic itu adalah ketika si kotak itu bisa menghadirkan value lebih besar sama dengan si bundar atau si lingkaran. Oke. Kalau value-nya melebihi dari si bundar atau si lingkaran itu, akan terjadi transaksi. Nah, makanya ketika ini sudah cocok, tinggal dibangun di bisnisnya. Makanya di BMC itu, di tengah-tengahnya antara si kotak dan si bundar ini, ada dua, Kang. Yang pertama adalah untuk channeling-nya. Channeling ini kan artinya kotak ini seberapa menariknya ya terhadap si bundar ini ya. Kalau nggak dipertemukan, nggak akan bisa ketemu. Ya. Makanya harus ada channeling.
Nah, channeling ini akan diperkuat dengan yang namanya customer relationship yang ada di kotak antara value dan customer. Nah, untuk urusan tengah ini itu akan dibahas di bisnis model fit ya. Tapi pada malam ini kita ngomongin kecocokan ini dulu, Kang. Kecocokan dulu ya, ngawinin ini ya. Oke. Sepandemi apapun nih, selama masih ada kebutuhan manusia ya, yang tidak mampu dipenuhi oleh manusia itu sendiri, pasti akan terjadi transaksi. Nah, saya setuju. Itu. Setuju itu. Karena kalau kebutuhan mereka itu memang bisa kita penuhi, pasti ada transaksi. Hanya mungkin si customer itu hanya turun, kan begitu kan? Turun, tetapi mereka masih membutuhkan. Mungkin bisa menjadi tadi yang bicaranya channeling-nya tadi harus diperluas ya. Yes. Nah, dari situlah maka kalau kita melihat kotak ini, Kang, dan lingkaran ini ya, akhirnya kita akan bicara selalu dari sisi kanan dulu, Kang. Kenapa kok nggak dari sisi kiri? Ini sebenarnya menurut saya pribadi nih ya, karena kondisi yang ada di masyarakat kita sudah semakin mudah mengakses informasi, Kang. Sehingga kalau dulu yang tengah itu dominan, karena untuk menghadirkan tengah itu gak gampang. Sekarang untuk menghadirkan tengah ini gampang banget, dan si lingkaran untuk mendapatkan tengah itu tinggal mencari informasi di internet, mereka akan mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya. Akhirnya kita lebih enak kalau membahas ini dari sisi kanan dulu, yaitu dari sisi lingkaran, dan itu pun kita ambil sisi yang lingkaran di kelompok customer job-nya. Kenapa? Kita definisikan dulu marketnya seperti apa, Kang. Oke. Jadi kita tanya siapa yang mau kita layani, siapa yang mau kita hadirkan solusi dari problemnya. Jadi kita ngomongin tentang siapa yang mau kita bidik, siapa yang mau kita sasar, siapa yang mau kita bantu, siapa yang mau kita bantu, siapa yang mau kita penuhin. Nah, itu menjadi pertimbangan atau langkah pertama. Dan ini pun ternyata dari berbagai literasi yang ngomongin tentang value proposition canvas juga melakukan hal yang sama. Jadi memulai dari posisi kanan atau posisi lingkaran untuk kemudian dipenuhi oleh posisi kotak. Seperti itu. Oke. Nah. Oh iya, Kang, ngobrol-ngobrol ini kita sapa sesepuh kita ya, ada Bunda Redia. Halo Bunda Redia. Waalaikumsalam. Kayaknya ini dong, passwordnya pakai pantun dong. Pantun dulu dong. Not now. Not now. Lanjut. Aku dengerin. Dia kebaca nih ada Bunda Redia hadir. Ya. Bunda Redia. Lagi di rumah, Bun? Iya, lagi di rumah. Iya. Oke deh. Lanjut ya. Mengikuti. Oke. Ya, jadi kita definisikan dulu customer-nya kita ya. Lalu kemudian akan bergeser ke pain dan gain-nya. Akan bergeser ke pain dan gain-nya. Nah, ada yang mengatakan ya bahwa terjadinya transaksi itu selalu di-trigger oleh dua hal. Karena ada kebutuhan dan karena ada permasalahan. Kayak gitu ya. Nah, saya mengembangkan kebutuhan itu menjadi lebih banyak lagi. Kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang sifatnya terpancing. Artinya terpancing itu gini, karena ada orang lain beli, saya ikutan beli. Ya, itu namanya kebutuhan yang terpancing. Ya. Atau kebutuhan yang sifatnya ingin. Jadi sebenarnya ingin itu juga sebenarnya menjadi kebutuhan, kan? Kalau di sudut pandang finance ya, kita bisa melihat ada dua hal mendasar. Yang pertama adalah keinginan, yang kedua adalah kebutuhan. Padahal keinginan dan kebutuhan itu secara ini nggak ketemu ya harusnya? Iya, keinginan itu macam-macam, Kang. Sebagai contoh gini, Kang Rama punya duit, nganggur mau dipakai buat apaan gitu ya. Nah, kebutuhan Kang Rama adalah pengen memenuhi hasrat membeli. Jadi ada hasrat membeli. Kalau di bahasa finance adalah keinginan,
Kalau di sini menjadi kebutuhan, Kang. Oke. Butuh melampiaskan nafsu membeli, gitu kan. Kan ada tuh yang orang bingung, ini punya duit enaknya diapain gitu kan. Walaupun itu tidak butuh gitu ya. Walaupun tidak butuh, tapi ada nafsu ingin beli. Yes, yes. Nah, nafsu ingin beli itulah kebutuhan, Kang. Oke. Sehingga jangan khawatir untuk bisnis yang tidak memenuhi kebutuhan mendesak. Karena masih ada kebutuhan yang sifatnya di-trigger oleh pihak lain. Ya. Karena ada orang lain beli, ikutan beli, ada masyarakat satu kampung beli, ikutan beli gitu kan. Kendaraan misalnya ganti model, ikutan. Jadi kebutuhan itu di-trigger sama sesuatu dari luar. Oke, oke. Ada juga yang jadi keinginan itu sebenarnya kebutuhan. Karena ingin membeli, ya, aku pengen itu sebenarnya juga kebutuhan yang bisa diidentifikasi oleh dari para produsen untuk mendefinisikan. Ini masuk kategori kebutuhan mendesak, masuk kategori kebutuhan yang di-trigger oleh pihak lain, atau masuk kategori kebutuhan yang keinginan. Gitu. Itu nanti beda-beda perlakuan dan solusinya. Seperti itu, Kang Rama. Nah, apalagi dengan fenomena sekarang ini banyak orang sebenarnya nggak butuh tapi beli, jadinya dia malah beli. Iya benar, pengen ya, jadinya bukan emosional buyer malah emosional buyer karena emosinya. Betul, emosional buyer jadinya. Nah, kalau yang butuh karena urgent atau karena memang mendesak, ya misalnya saya lapar, saya pengen makan. Nah itu kebutuhan yang memang urgent. Yes. Dia beli karena kalau nggak makan. Ada juga yang karena Kang Rama beli, misalnya beli donat gitu ya. Saya juga pengen beli Itu kebutuhan yang di-trigger oleh faktor lain. Bisa karena lagi nonton iklan, tiba-tiba air liurnya mengalir deras gitu ya. Terus mau nggak mau harus beli. Jadi kebutuhannya di-trigger oleh faktor luar. Ada juga yang kayak Bunda Redia tuh kalau duitnya lagi banyak kan bingung enaknya beli apaan gitu ya. Akhirnya apapun aja dibeli walaupun kagak dipakai dalam waktu dekat. Iya tahu aja loh. Itu yang harus ditangkap sama masyarakat, sama konsumen ya, sama produsen. Nah, ngomongin Bunda Redia sampai belepotan nih ngomongnya. Ditangkap sama produsen untuk akhirnya kemudian dicarikan pemenuhnya. Makanya di sini dipecah jadi dua, yang sifatnya menyelesaikan problem dan yang sifatnya memenuhi kebutuhan. Menyelesaikan problem dan memenuhi. Yang menyelesaikan problem itu kata kuncinya adalah menyembuhkan rasa sakit. Menyembuhkan rasa menutup luka gitu ya, menutup luka, menambal kesulitan, menghentikan pendarahan. Nah, kayak gitu-gitulah. Itu yang pain. Jadi pain itu pokoknya rumusnya itu adalah menyelesaikan masalah, menutup luka, menyembuhkan luka gitu ya. Ya kayak betadine aja itu, Kang. Betadine kan nyembuhin luka gitu. Terus menambal lubang gitu. Ada lubang ditempel. Jadi sifatnya adalah yang men-trigger itu adalah rasa sakit, rasa kurang, rasa nggak nyaman, rasa nggak asik, rasa menderita, rasa apa lagi, Kan? Pokoknya yang kagak enak deh. Oh, ini sebenarnya jadi kebutuhan untuk saat-saat ini karena banyak orang yang terluka dan menderita loh ya. Iya. Batin. Galau. Jadi kalau konsumen sudah bisa diidentifikasi rasa sakitnya, sudah bisa diidentifikasi rasa penderitaannya ya, maka produsen tinggal nyiapin obatnya. Oke, pertanyaannya begini nih, sebelum lanjut, Cak, biar nggak kelupaan. Mungkin teman-teman kan ada yang belum ini. Gimana cara mengidentifikasi atau menganalisa kalau si customer itu masuk yang itu, calon customer masuk yang kategori itu? Kategori apa tuh? Yang tadi, dia itu butuh diobati, butuh penderitaan dan sebagainya. Contohnya apa? Ya, oke ya. Jadi sebenarnya kita bisa menanyakan nih ya. Contohnya misalnya penderitaan apa yang dirasakan saat ini? Mungkin dari hasil riset atau dari hasil tangkapan obrolan-obrolan di forum-forum diskusi
Makanya kalau produsen yang punya kedekatan emosional dengan konsumennya, mereka akan lebih mudah untuk mendapat feedback dari rasa sakit itu, Kang. Ya, jadi misalnya kemahalan untuk sebuah produk. Nah, kita bisa mikir, oh konsumen saya merasa sakit kalau harus membayar lebih mahal. Berarti harus dicarikan solusi supaya lebih murah. Terus misalnya sudah kuno gitu. Oh, berarti konsumen saya sudah jenuh dengan produk tertentu sehingga harus dihadirkan terobosan yang baru. Oh, misalnya udah nggak enak, udah nggak keren, udah ketinggalan zaman. Nah, hal-hal tersebut kita gali dari apa yang terjadi di konsumen kita atau di konsumen yang kita ingin bidik seperti itu, Pak. Oke, berarti kalau bicara untuk menggali konsumen kalau untuk menggali konsumen yang kita sekarang ada, berarti kita harus memperkuat database, betul ya? Database, kemudian bagaimana kita bisa membuat kuesioner atau survei lewat Google Form atau lewat checklist, kuesioner, seperti itu ya? Ya. Okay. Cuman untuk bikin kuesioner juga harus hati-hati, Kang. Karena kuesioner ini gini, pertama kalau kuesionernya itu terlalu formal, customer malah kagak mau. Kagak mau ngisi ya? Mau siapa lagi udah formal, bahasanya baku gitu ya. Terus pertanyaannya juga tidak nyaman untuk dijawab. Udah gitu pertanyaannya 999 pertanyaan gitu. Itu customer baru halaman pertama aja ngelihat, wah ini lembarnya sampai banyak banget, malah kagak diisi. Udah gitu malesnya lagi bukan checkpoint tapi pertanyaan terbuka. Wah, udah males lagi itu. Atau yang kedua, Kang, karena customernya kagak tega sama kita gitu kan. Wah ini yang nanya, yang punya angket Kang Rama nih. Ya udahlah, kita bagus-bagusin aja deh gitu. Akhirnya misalnya isi 0 sampai 10, 0 sampai 10 kayak gitu ya. Diisi 10 semua, Kang. Nah, jadi itu malah nggak menjawab. Nah, biasanya yang lebih enak itu feedback dari obrolan. Diskusi, obrolan, pertanyaan secara langsung gitu ya ke customer yang lagi datang, atau bisa juga dengan kita berperan sebagai sesama customer, Kang. Kita pura-pura jadi customer, jadi datang ngobrol segala macam. Misalnya apalagi kalau kayak Bunda Redia misalnya, contohnya nih ya, kan outletnya banyak tuh. Itu kadang-kadang pegawainya itu ada yang nggak kenal tuh sama Bunda Redia. Nah, yang seperti itu enak. Tinggal datang, tinggal duduk di depan customer lain sambil mancing-mancing gitu. Nanti akan muncul omongan-omongan dari para customernya tadi. Berarti kalau bisa saya simpulkan tadi, kalau kita bicara survei dan sebagainya itu kan pendekatan secara kuantitatif. Tapi kalau bertanya dan sebagainya kan kualitatif. Mungkin berarti pendekatannya lebih baik secara kualitatif begitu ya? Ya, lebih tepatnya harus melihat sikon ya. Bukan berarti saya mengabaikan angket, kuesioner dan lain sebagainya, tapi harus hati-hati. Jangan sampai kuesionernya tersebut justru malah menjadi kontraproduktif karena pertama terlalu banyak soalnya, kedua terlalu luas yang dibahas gitu ya, ketiga karena yang dijadikan sebagai sampling datanya orang yang tidak ingin bersungguh-sungguh mengisi, baik karena terlalu nggak tega akhirnya diisi baik-baik semua, atau yang nggak niat ngisi akhirnya asal dia kagak dibaca gitu, tinggal di contoh-contoh nggak memberikan informasi secara real apa yang terjadi di sana. Gitu kan. Oke. Ya. Oke, lanjut, Cak. Nah, tadi kan ngomongin pain ya. Sekarang kita ngomongin tentang gain. Gain ya. Oh, yes. Ngomongin gain itu adalah apa yang bisa dihadirkan, apa yang bisa ditingkatkan, apa yang bisa diperbaiki. Itu yang menjadi perasaan para customer. Jadi hal baru apa yang menarik, hal apa yang menjadi memudahkan, menjadi menyamankan, menjadi enak, dan lain sebagainya. Jadi gain ini orientasinya adalah peningkatan mutu, peningkatan kualitas, mempermudah, mempercepat, memperingan, mempersimpel gitu ya, memperkuat, dan lain sebagainya yang sifatnya kalau istilahnya itu challenge the process, kan. Jadi hal-hal yang meningkatkan sesuatu yang tadinya biasa-biasa aja menjadi lebih baik. Sebagai contoh misalnya kalau pada umumnya ayam itu ya kayak gitu itu model-modelnya.
menunya, apa segala macamnya. Lalu kemudian dihadirkan sesuatu yang merupakan terobosan untuk membuat ayam kalau dimakan rasanya bisa teringat 7 hari 7 malam, misalnya kayak gitu ya. Itu akan membuat sesuatu yang lebih menarik. Jadi ada keuntungan tertentu yang bisa ditangkap oleh para customer kita, para konsumen kita, yang membuat itu kita jadikan sebagai gain yang kita tawarin. Jadi karena mereka butuh gain, kita kasih gain. Karena mereka butuh peningkatan kualitas, kita tawarkan peningkatan kualitas. Karena mereka membutuhkan memperbesar, kita kasih memperbesar. Karena mereka membutuhkan mempercepat, kita kasih mempercepat. Karena mereka membutuhkan mempermudah, kita kasih mempermudah. Nah, terobosan-terobosan itulah yang bisa dihadirkan untuk memikat customer kita. Dan ini pun konsepnya sama, Kang. Ada yang sifatnya kita hadirkan dari keinginan-keinginan yang sudah menggebu-gebu di market kita ya. Karena dari masukan ini, masukan itu, lalu kemudian mereka kami butuh ini, kami butuh itu, seperti itu untuk peningkatan mutu, mempermudah tadi itu, lalu kemudian kita hadirkan sebagai solusi. Nah, ada juga yang kita meng-create dahulu karena kita menyadari kebutuhan masyarakat, kita meng-create dahulu, kemudian kita perkenalkan kepada masyarakat bahwa ini loh, Anda butuh seperti ini. Nah, biasanya yang pertama itu prosesnya jauh lebih cepat daripada yang kedua, kan. Kalau yang kedua, kita meng-create sebuah gain yang belum tentu tervalidasi oleh market. Kalau yang pertama tadi, gain itu sudah terkomunikasikan, tinggal kita penuhin aja. Nih, gue kasih merasakan mendapatkan keuntungan-keuntungan, ya, kemudahan-kemudahan, peningkatan kualitas dari produk kita. Seperti itu, Kang Rama. Oke, menarik ya. Nah, ini sebelum bicara itu, Cak Salim, ini beberapa peserta, beberapa teman-teman kita yang tersambung lewat Zoom sana, yang jauh di sana, ada yang sudah bertanya nih kayaknya nih. Oh iya. Langsung saya bacain ya. Boleh. Triana nih. Triana di mana ya? Triana. Mau tanya, Cak Salim nih, kalau pendekatan dengan konsumen lewat kata-kata promosi atau diskon apa bisa digunakan? Nah, mungkin lebih tepatnya bisa digunakan itu masih kategori yang mana gitu ya, Cak Salim ya. Silakan ditanggapi, Cak. Ya, diskon itu bisa merupakan gain ya kalau mereka aslinya tidak mengharapkan atau tidak sedang ngomongin harga. Jadi kalau mereka tidak sedang ngomongin harga, diskon itu merupakan gain karena ada benefit tambahan yang kita hadirkan. Tapi kalau misalnya market kita ini membeli produk kita karena dalam posisi terpaksa gitu ya, karena saya butuh, saya beli aja gitu. Nah, pada dasarnya mereka itu merasakan ini sebenarnya kemahalan nih Kang, ini harusnya nggak semahal ini. Nah, terus kemudian ya gimana ya, hitung-hitungan kita juga agak sulit karena ini juga sudah mepet banget keuntungannya. Lalu kemudian dari kondisi tersebut kita berikan bonus di momen-momen tertentu. Nah, biasanya kalau kita kasih bonus itu kan mesti waktunya terbatas tuh Kang. Waktunya terbatas yang membuat orang jadi merasa kalau nggak dimanfaatin mubazir, atau kalau nggak dimanfaatin kita nanti nggak kebagian gitu ya. Maka ketika diinformasikan selama 1 minggu ke depan ada diskon sekian dalam rangka untuk meningkatkan penjualan. Nah, yang seperti itu boleh-boleh aja ngasih diskon gitu. Oke. Itu Triana di Semarang ya. Wah, ngomongin Semarang, saya KTP-nya KTP Semarang nih. Iya, tapi pindah ke Tegal. Tapi KTP masih Semarang. Gimana Kang? Semarangnya di ini, Geraha Padma, jadi daerah Kalibanteng ya, dekat bandara. Iya, begitu. Tapi saya nambahin ya soal promo atau diskon. Ya, Cak ya. Ini berdasarkan fakta di lapangan begitu ya. Kan kalau kebetulan saya kan juga punya usaha bakery dan juga coffee shop. Jadi ada satu promo atau diskon itu yang orang pasti tertarik dengan banner warna orange. Apa itu? Diskonnya Shopee. Shopee itu kan diskon sampai 60%. Ya, ya. Orang itu, wih, ngerinya diskon 60% nih.
Setelah di-scan pakai barcode QR, pakai QR code, scan, cret. Ternyata diskonnya maksimal cuma 6.000. Artinya apa? Orang sudah tertarik dengan angka yang besar, walaupun pada kenyataan eksekusinya ternyata maksimal diskon adalah 6.000. Dan itu 1 bulan sekali hanya boleh digunakan. Atau yang kedua, cara-cara dulu kalau kita pakai itu cara model diskon hanya hari ini sampai dengan jam 6 sore. Diskon. Jadi bikin orang semakin resah itu kayaknya semakin senang. Kalau tadi kan yang Shopee itu kan memberi angin surga ya, tetapi kalau diskon hari ini memberikan semacam sebuah ancaman tapi orang menjadi mau ya. Nah, ini fenomena itu ternyata efektif juga itu masih digunakan. Ya, memang kenyataannya nih ya, masyarakat kita ini kan khususnya masyarakat yang mudah terpancing oleh sesuatu yang seolah-olah menguntungkan kan. Jadi seolah-olah menguntungkan tuh gini. Pertama, ketika dipancing dengan kata-kata diskon, pikirannya ini lebih murah gitu ya. Atau sebagai contoh, beli 5 gratis 1 gitu ya. Bagi yang orientasinya benar-benar di efisiensi, efisiensi dan duitnya lagi banyak, beli 5 gratis 1 itu juga bisa menyenangkan, bisa merugikan. Semuanya begini. Kalau kita beli 5 gratis 1, berarti kan kita membeli melebihi daripada yang kita butuhkan. Yes. Kalau produk itu ternyata memiliki jangka waktu yang terbatas, artinya kalau kita butuhnya 1, sementara beli 5 gratis 1, berarti kita harus punya 6. Yang mana 6 itu mau nggak mau membuat kita menjadi, ini kalau nggak segera dihabisin, bisa kadaluarsa misalnya. Ya. Akhirnya yang harusnya 1 hari 1 sendok misalnya, maksain jadi 1 hari 5 sendok, Kang, demi supaya 6-6-nya ini terpakai. Niatnya irit, tapi jadi tambah boros. Yang kedua, kan kalau 1, kita nyimpennya katakanlah di kulkas misalnya. Begitu 6, akhirnya kita harus nyimpen di tempat-tempat yang harus kita persiapkan. Ada environment yang dihadirkan, ada perawatan yang dihadirkan. Ya, walaupun nggak begitu terasa biayanya, tapi juga akan muncul itu kan penambahan biaya gara-gara membeli lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Malah justru itu add cost ya jadinya ya. Bisa karena gitu. Nah, yang terakhir kadang-kadang ketika membeli lebih banyak daripada yang dibutuhkan, akhirnya barang-barang yang tadi kita beli ya, ternyata kadaluarsa beneran karena sampai melewati masa expirednya masih belum habis. Akhirnya cuma kemakan 4. Jadi kita membeli 4 dengan biaya 5. Karena yang 2 akhirnya menjadi useless, tidak tergunakan, tidak terpakai. Awalnya pengen untung, malah untung gitu. Ya, betul. Oke, ya. Belum lagi, ini tambahan lagi. Kalau ternyata duitnya cekak, Kang. Duitnya cekak akhirnya, harusnya duit itu dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif, tapi karena terpancing sama beli 5 gratis 1 itu, akhirnya duitnya dialihkan ke sana, Kang. Sehingga urusan lainnya menjadi tertunda, yang menyebabkan produktivitasnya menjadi berkurang. Sementara yang dibeli ini tidak meningkatkan produktivitasnya, karena yang dikonsumsi juga 1 persatu, kagak bisa langsung 6. Sementara dia sudah mengalokasikan dananya untuk yang ini, sementara yang harusnya dipakai atau dibeli menjadi tidak maksimal. Nah, jadi banyak faktor yang harus diperhatikan ya, kalau dari sudut pandang konsumen. Tapi kalau dari sudut pandang produsen mah, kalau memang itu mampu meningkatkan penjualan, kenapa tidak? Yes. Jadi jangan mudah tergiur sebagai pelaku, sebagai konsumen jangan mudah tergiur ya. Tapi kalau sebagai produsen justru itu menggiurkan, kan begitu? Sebagai penjual. Memang kerjanya produsen itu kan gimana caranya ngambilin duitnya konsumen. Iya, gimana caranya upselling gitu ya. Visinya produsen itu bagaimana caranya duitnya konsumen itu bisa berpindah ke kita sebagai produsen atau sebagai penjual ya. Nah, tapi dengan cara yang halal, Kang. Yes. Jadi, kalau saya ini seringkali ngobrolin di kelas-kelas finance ya, apa sih tugas bisnis itu gitu. Saya selalu kadang-kadang ngejawabnya gini, tugas bisnis itu ngambilin duitnya orang.
secara halal. Gitu. Kenapa kok halal? Karena dilakukan melalui jual beli, Kang. Jadi karena bisa ngambilin duitnya orang, kan gampangnya gini, Kang. Kang Rama mulai bisnis modalnya katakanlah belum ngomongin sarana prasarana ya, kita baru ngomongin bahan baku. Katakanlah beli air mineral 1 kardus. Biayanya berapa? Misalnya katakanlah 50.000 gitu ya. Nah, untuk supaya itu bisa habis terjual, ya, kan dilakukan aktivitas. Dan setelah itu semua terjual, Kang Rama punya 80.000. Berarti yang 30.000 itu kan duitnya orang yang berpindah kepemilikan ke Kang Rama. Tadinya punya duit 50.000, dipakai beli bahan baku, dijual, dapat 80.000. Berarti yang 30.000 itu adalah duitnya orang. Duitnya orang. Sama kita punya bisnis, modal awal katakanlah 100 juta. Diputar, bisnisnya dijalankan selama 1 tahun, di akhir tahun kita hitung untungnya ada 50 juta karena nilai kapital kita naik jadi 150 juta. Yang 50 juta itu udah pasti duitnya orang. Yang kita pungutin secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Biar adem jawabannya gini, itu duitnya orang yang kita bantu. Kan gitu. Duitnya orang yang kita tampung. Oke, Cak Salim ya. Nggak kerasa loh ini ya, udah 1 jam. Barangkali mau ada yang tanya, yuk. Ya. Mau sharing aja. Mungkin tanya. Saya lagi di Malang. Di Malang ya. Sekarang lagi di Malang nih. Lagi di Malang, lagi di Camp King Sulaiman. Oh, gitu. Hujan nggak di sana? Alhamdulillah terang benderang. Terang benderang, alhamdulillah. Oke. Ini saya ingin menyapa, mungkin nih ada yang baru saja gabung di sini ya. Kita lagi ngomongin soal BMC tadi. Kita baru bicara. Kita menyapa nih teman-teman yang hadir ya. Ada beberapa orang. Oh ya Kang, sambil ngobrolin tadi ya BMC ya, ngobrolin BMC. Pernah nggak terbayang BMC itu fungsinya buat apa? Saya nih. Ya. Kalau saya bicara dulu sebelum saya mengenal BMC. Apa sih BMC? Saya hanya bilang, ngapain sih pakai BMC? Nah, waktu saya pertama kali mengenal BMC ya, tahun berapa itu saya lupa. Kenapa harus pakai BMC ya? Toh bisnis yang penting jalan dulu. Wah, kan gitu kan. Apalagi ada pepatah dari teman saya, bisnisnya jalan, yang punya jalan-jalan, kan gitu kan. Yang penting jalan dulu. BMC apa yang penting jalan, karena kita pengen tahu bagaimana ini kendala-kendalanya setelah udah berjalan. Kan bayangkan seperti itu. Jadi merasa ini nggak butuh. Nah, itu sih kalau saya pemikiran dulu. Tetapi kalau saya bicara sekarang ya, dengan adanya roadmap bisnis sangat membantu. Apalagi di saat kita mau buka cabang, mau tambah bisnis, mau buat bisnis yang beda produk, beda jenis, itu kan butuh sekali. Biar tepat sasaran dan juga biar efisien juga kitanya. Ya. Gitu. Nah, sekarang saya mau nambahin nih, Kang. Kalau BMC itu ya bisnis model kanvas itu salah satunya kan yang lagi kita zoom in hari ini adalah value sama customer segment. Yes. Tapi secara garis besar BMC itu manfaatnya banyak banget Kang. Kalau kita mau eksplorasi. Tadi yang sudah Kang Rama sampaikan itu manfaat yang pertama kan, yaitu untuk merancang konsep atau membangun strategi. Merancang, bikin planning, ya, bikin strategik gitu. Itu benefit yang pertama yang bisa kita ambil kalau kita menggunakan BMC. Kenapa? Perancangan kita jadi lebih terstruktur, Kang. Mulai dari memikirkan marketnya, lalu kemudian kita eksplorasi sampai ngomongin key activity-nya, key resources-nya, key partner-nya, terus nanti dapat revenue stream dari mana, biaya yang muncul berapa banyak, karakter-karakter untuk cost structure-nya seperti apa aja, itu bisa kita tampilkan dalam bentuk satu kotak yang saling terkait. Ini ngomonginnya kita belum maju ke depan, ya, belum menjalankan aktivitas, kita bisa merencanakan. Itu benefit yang pertama atau manfaat yang pertama kan. Ada lagi Kang, manfaat yang kedua, yaitu kan kita sudah merencanakan nih, sudah merumuskan, sudah macam-macam. Terus kita mulai eksekusi Kang. Nah, ketika kita eksekusi ini, kan harus ada indikator capaian nih, Kang. Indikator capaian urusan market, apakah sudah valid atau belum? Urusan marketnya sudah
definisi secara benar apa belum, yang bertransaksi dengan kita apakah market yang sudah kita bidik atau jangan-jangan kita menarget market A, ternyata yang lebih banyak beli ke kita market B. Kita sudah mendefinisikan revenue stream seperti ABC, ternyata yang lebih dominan revenue stream yang D. Nah, sehingga BMC ini kita bisa jadikan sebagai dashboard untuk indikator capaian, kan. Nah, jadi lagi jalan nih, kita bisa menjadikan itu untuk comparing apakah yang kita rencanakan dengan yang sudah terrealisasi itu inline atau justru malah bertolak belakang. Okay. Ada lagi kan manfaatnya, Kang, untuk memahami kompetitor. Kang Rama kalau baca BRM 3, ya ini kita ngulik BRM dikit nih, Kang. Karena saya tertarik BRM 3 ini, Kang Ridwan itu mendefinisikan di area SWOT-nya itu ya, itu justru bukan SWOT-nya kita, Kang, tapi SWOT-nya kompetitor. Nah, pernah tahu nggak? Kan Kang Ridwan bilang, ya, di SWOT itu strength-nya kompetitor seperti apa, terus kemudian weakness-nya seperti apa, opportunity-nya seperti apa, threat-nya seperti apa, lalu kemudian kita timpali dengan value yang bisa menutupi atau bisa mengalahkan itu. Kan gitu. Berarti BMC ini untuk menguji atau memahami kompetitor. Sehingga kita bisa jadi justru memasukkan hal-hal yang ada di kompetitor itu dalam BMC yang kita bikin. Nah gini, kompetitor itu marketnya siapa ya? Kompetitor itu value-nya apa ya? Kompetitor itu channeling-nya gimana ya? Kompetitor itu customer relationship-nya seperti apa ya? Kompetitor itu revenue stream-nya bagaimana ya? Kayak gitu, Kang. Sehingga kita bisa melihat dan mengamati kompetitor dengan memanfaatkan BMC kita. Seperti itu, Kang. Ternyata nggak cuma selesai di situ, Kang. Karena BMC itu bisa kita jadikan sebagai portofolio bisnis juga. Kalau misalnya ditanya, bisnisnya Kang Rama apa tuh? Nah, bikin aja dari 9 blok itu dalam bentuk company profile yang isinya ada 9 blok itu, Kang. Kan Kang Rama mau misalnya ngedeketin investor kayak gitu ya. Mau apa namanya itu? Mau pitching. Nah, dengan menampilkan itu, investor lebih yakin, oh bisnis ini marketnya jelas. Oh bisnis ini value proposition-nya jelas. Oh revenue stream-nya dari sini. Oh cost-nya ini, berarti estimasi untungnya segini. Ntar buat saya kira-kira dapat bagian berapa ya? Nah, kayak gitu, Kang. Yes. Setuju. Dan memang untuk mencari atau pitching atau mencari investor itu memang sangat terbukti ya. Iya. Karena kan kita jadi valid nih data-data yang kita sajikan gitu kan. Betul. Dan ternyata nggak selesai di situ, Kang. Masih ada lagi. Nih, Kang Rama udah bikin nih 9 blok itu ya. Ternyata Kang Rama mantengin tuh dalam lagi ngejalanin bisnis gitu. Tiba-tiba kepikiran, ini kan bisa diperbaiki di sini ya. Ini kan bisa diperbaiki di sini ya. Ini kan bisa ditambahkan di sini ya. Karena ngamatin bisnis proses sama ngebandingin bisnis model. Lalu ngamatin berbagai feedback yang masuk ke perusahaan kita. Kita bisa menghadirkan inovasi-inovasi baru, Kang. Dengan adanya BMC tersebut. Oke. Yes, Cak Salim, ini ada yang ngobrol nih, mau sharing mungkin ya. Dari Muhaimin nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan untuk membuat value preposition gimana? Kang, izin doang. Ya, Kang Hendra, silakan. Sorry. Dari tadi saya nyetir gatal pengen ngomong. Iya. Ayo, Kang. Sorry ya, enggak. Sorry, ini dari Muhaimin berarti di skip dulu ya karena barusan ada yang tanya. Ya mungkin bisa menjawab Mas Muhaimin. Nah, yaudah langsung aja nih. Nih. Jadi gini, kalau kemarin yang ngikutin Bisa Laris dari pertama sampai sekarang kan sebenarnya ini kayak paralel sprint nih. Semua nyambung banget. Yang awal kan kita ngomongin mengenai bahwa bisnis itu bakal meledak itu adalah momentumnya kan, dapat momentumnya dulu gitu kan. Nah, habis itu berikutnya setelah momentum kita bahas mengenai kompetitornya. Nah, setelah kompetitornya kita bahas, sekarang kita membahas value proposition-nya. Apa sih keunikan kita dibandingin dengan kompetitor, dibanding dengan yang lain kan. Nah, di lapangan, karena saya di lapangan itu sometimes di lapangan itu banyak banget hal-hal yang kita tidak bisa
tulis di dalam sebuah buku. Makanya kenapa sebuah negara butuh agen lapangan, sebuah negara butuh intel rahasia di lapangan. Jadi kita tuh sebagai pebisnis harus lihat di lapangan. Nah, yang saya lihat di lapangan itu dengan ilmu gerilya yang saya lakukan di lapangan, itu sebenarnya value proposition itu cuma dibagi 4 sebenarnya. Versi saya ya, versi saya. Pertama itu sisi produknya. Produknya itu mau diapain gitu. Produk itu macam-macam. Misalnya contoh, kalau kita makan KFC sama McD, produknya sama-sama ayam, tapi memiliki keunikan masing-masing. KFC lebih gurih, tapi pedas. McD nggak terlalu gurih crispy-nya, tapi nggak pedas, gitu kan? Produk. Jadi masing-masing punya value position. Yang kedua, proses. Prosesnya gimana? Baik itu cara belinya dapat di mana, cara ordernya gitu. Itu proses. Jadi kita tuh bisa juga value position itu dari prosesnya. Misalnya dulu zamannya di Abnormal katakan ya, kita pernah bikin PE table gitu kan. Jadi orang order langsung bayar, sebelum sekarang viral gara-gara pandemi. Dulu udah dilakukan. Berarti itu dari proses. Prosesnya ada keunikan dibandingin yang lain gitu. Terus yang ketiga, setelah produk udah, proses udah, yang ketiga itu dari sisi pricing gitu ya. Pricing juga bisa keunikan. Belum tentu yang murah itu laku gitu. Belum tentu murah itu laku. Kalau misalnya memang yang murah itu pasti laku ya. Kalau memang yang pasti laku, berarti McD sama KFC mati dong dengan ayam-ayam di pinggir jalan yang cuma gerobakan. Terbukti tidak kan gitu. Jadi pricing itu belum tentu lebih murah. Intinya adalah pricingnya harus benar-benar matching dengan target marketnya sama fasilitas yang disiapkan. Nah, yang keempat itu menurut saya adalah konsepnya. Jadi konsep juga menentukan value proposition kita. Gimana nih bedaan kita sama yang lain. Contoh misalnya kenapa sih brand ayam yang kecil-kecil, fried chicken khususnya ya, nggak pernah bisa meledak? Ya karena kecil-kecil. Dan ya kecil-kecil ya gitu-gitu aja. Coba lihat Ricis. Gede, baru buka 10 cabang aja udah viral. Karena gede, kelihatan gitu. Sementara kalau kecil-kecil mungkin butuh 100 baru viral gitu. Nah, itu dari konsep. Dari konsep aja itu bisa seksi. Donat. Misalnya contoh donat ya, Mas Salim kan ada donat nih. Donat Abata. Donat contohnya ya. Donat itu dari dulu juga semua orang jualan donat di Indonesia. Ya, dari dulu brand donat juga udah banyak. Kenapa tiba-tiba Jeko ketika muncul langsung meledak? Karena dia besar. Secara value proposition-nya dia besar dibandingkan toko donat lainnya. Dua, dia dari sisi produknya dia itu lembut dibandingin donat pada umumnya yang keras dan padat gitu misalnya. Nah itu dia ngambil dua tuh, konsep dan produk. Jadi kita cukup bangga bahwa ternyata ada brand lokal kita yang mendunia yaitu Jeko. Nah di lapangan tuh yang saya lihat 4 hal itu. Nah mudah-mudahan tadi yang saya sebutin ini menjawab pertanyaannya Mas Muhaimin. Kayaknya inline sih. Itu yang saya lihat di lapangan ya Mas. Gitu. Thank you. Ya, makasih banyak Kang Hendra. Lagi nyupir aja konsen bantuin kita. Jadi dari tadi pengen ngomong itu udah gatel ya. Akhirnya sekarang sampai ngomongnya nih ya. Oke. Seperti yang kita obrolin di Salaris keempat Kang, bahwa ketika kita mengidentifikasikan kompetitor tuh, itu setidaknya ada 4 aspek yang harus diperhatikan. Yang tadi barusan disampaikan oleh Kang Hendra. Jadi pertama ada produk, kedua ada proses, ketiga ada pricing, keempat ada konsep. Nah, kompetitor itu bermacam-macam dan bervariasi, Kang Rama. Kalau 4-4-nya ini sama persis, ya, produknya sama persis, konsepnya juga sama, market yang dibidik juga sama, terus kemudian prosesnya juga sama, lalu pricingnya juga sama, itu menjadi kompetitor head to head sama kita, gitu kan. Kompetitor head to head, artinya semua sama, langsung head to head, artinya memperebutkan market yang sama dengan cara yang sama, gitu. Tapi ada juga yang produknya itu sama, Kang. Tapi aspek-aspek yang lain tuh ada yang beda. Misalnya gini nih, produknya sama, tapi konsepnya beda, walaupun pricingnya sama. Produknya sama, konsepnya beda, pricingnya beda, tapi marketnya sama. Produknya sama, konsepnya beda, prosesnya beda, tapi pricingnya sama. Nah, kayak gitu-gitu, maka itu akhirnya menjadi kompetitor
yang direct. Jadi dia tidak langsung head to head tapi direct. Kenapa? Karena produknya sama tapi aspek-aspek lainnya berbeda. Dan lain sebagainya, ntar teman-teman yang belum ngikutin bisa laris ke-4, bisa ngikutin di rekamannya. Kayak gitu. Ya betul. Jadinya jadi inline Mas Salim apa kita kemarin ngomongin dan sekarang. Jadi antara kompetitor dengan value proposition kita bisa langsung matching tuh. Jadi model kanvas versi laris bisa laris ini beda gitu. Ada inline-nya tuh semuanya. Jadi enak ketika kita mau ngebidik, bikin promo atau apapun itu kita udah jelas bahwa antara proposition dan kompetitor serta momentumnya tuh semuanya harus inline itu. Kayak gitu. Gitu sih. Ya. Sorry gak bisa nongolin muka ya teman-teman, lagi nyetir. Iya. Hati-hati Jan, di jalan Kang. Semoga selamat sampai tujuan. Dan gak terasa nih Kang Rama, saya jam 9 lebih nih ya. Janji juga dan kita emang nggak pengen lama-lama ngobrolnya Kang, yang penting dikit, tapi ada sesuatu yang bisa diambil ya, jadi pengalaman, jadi sesuatu yang bermanfaat. Ntar kalau ada kurang-kurangnya kita lanjutin di obrolan-obrolan bisa laris di kesempatan yang akan datang. Seperti itu Kang Rama. Oke, Cak Salim sama Kang Hendra tadi menarik sekali ya. Baru kita bahas, harusnya tadi ada yang kita bahas, ternyata ngebahas satu aja ini nggak kerasa waktunya gitu ya. Udah 1 jam nih. Ternyata memang harus estafet ini, banyak hal yang harus kita urai. Nah, tapi yang pasti adalah kalau saya lihat dengan kondisi sekarang ini, ternyata antara si kotak dan si bulat, tadi saya ingat, kita menonjolkan si kotak dulu tadi ya, yang harus ditinggikan. Ya benar kan tadi ya, Cak ya? Nah, tetapi dengan kondisi tadi, Cak Salim membahas si bulat itu tadi, yang di kanvas modelnya, dan teman-teman tadi juga sudah ada yang menanyakan juga bagaimana dengan kondisi sekarang, kemudian bagaimana tahapan value proposition. Kayaknya lebih asik nanti next apa ya, next itunya kita harus lebih panjang, mungkin mulainya lebih pagi lagi gitu ya, jam 7 kali ya. Sampai jam 10 atau jam 8 sampai jam 10, saya nggak ngerti lah ya. Tapi yang pasti gini, Cak Salim, apa yang mau disampaikan terakhir kali sebelum kita nutup? Artinya apa nih yang bisa disampaikan sama Cak Salim nih? Ya, jadi secara kesimpulan ya dari aktivitas kita, pada prinsipnya apa yang kita konsepkan, apa yang kita inginkan, itu harus tervalidasi di market. Kita bikin produk sehebat apapun, kalau nggak tervalidasi di market ya nggak akan terbeli. Karena yang membeli itu adalah customer kita, Kang. Sehingga orientasi di dalam menghadirkan produk, sebagus apapun produknya itu, harus merupakan kebutuhan dari customer. Baik itu kebutuhan karena darurat, karena dia ada problem, karena dia ada masalah, karena ada dia hal-hal yang sifatnya urgent, mendesak, dan sebagainya, atau kebutuhan yang dipancing oleh pihak lain, termasuk oleh iklan-iklan kita seperti itu, atau kebutuhan yang sifatnya sekedar keinginan, karena pengen, karena ingin nyoba, karena penasaran, karena hal macam-macam yang bisa di-trigger, akhirnya membuat customer kita beli. Jadi kembali lagi kepada customer yang menjadi pihak yang menjadi juri dari produk kita, maka otomatis kita juga harus berorientasi pada customer. Nah, di ini ya, fokus kita pada kali ini mempertemukan antara value dengan customer. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat bagi rekan-rekan. Dan kalau kita mau gali, kan, tadi kan kita baru nyebut 3 sampai 4 manfaat ya. Dari kalau kita bikin seperti ini, sebenarnya manfaatnya bisa lebih dari 10 kan kalau kita gali ya. Dari proses-proses tadi, mudah-mudahan lain waktu kita bisa obrolin. Yes, kalau nanti digali semuanya di sini jadi nggak penasaran pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, dan yang pasti kalau saya boleh menambahkan, bicara saya sebagai pelaku dan bicara saya ketemu dengan teman-teman yang lain, kondisi sekarang, kondisi pandemi, kondisi yang mungkin PPKM terus-terus diperpanjang, wah customer saya nggak ada yang beli nih sekarang, produk saya nggak ada beli. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita itu masih punya customer, masih punya pelanggan. Mungkin merekanya hanya sedikit yang menghilang, tetapi masih banyak di luar sana yang membutuhkan.
tinggal bagaimana kita tadi mengangkat yang namanya value proposition tadi ya. Nah, bagaimana kita menguatkan brand kita, produk kita, dan yang pasti kita bisa memenuhi kebutuhan dan juga keinginan para customer kita. Oke, gitu Cak. Berarti nanti rekaman YouTube di-share di Telegram ya? Ya, di-share di Telegram t.me/semua bisa laris. Yes. Ini Abi Darwis, saya cek sepertinya belum hadir. Kayaknya hadir di dalam jiwanya Kang Rama. Atau mungkin karena saya hadir, Abi Darwis nggak hadir, takut kesaingan gantengnya kali ya. Nggak apa-apa, mumpung nggak ada, nanti rekamannya kan dia ngeliat ya Abi Darwis ya. Oke, Cak Salim, thank you ya. Sama-sama, Kang Rama. Yes, nggak terasa 1 jam lebih obrolan kita, ternyata banyak sekali insight yang didapat, dan kali ini thank you Cak Salim sudah ngundang saya untuk ikutan di acara Bisa Laris batch sesi berapa ini? Ke-6. Sesi ke-6, sesi ke-7, mudah-mudahan nggak kalah serunya, makin banyak, makin seru, dan saya juga nanti akan share mungkin di Bisa Laris sesi berapa, ya sedikit nyampein tentang communication atau tentang pengalaman saya juga boleh nanti, kalau dibutuhkan, kalau tidak ya sudah. Ya harus. Jadi ini kan warung bersama nih Kang. Warung bersama. Sehingga nantinya tidak hanya Kang Rama yang bisa sharing di sini. Yes. Pasti harus memberikan inspirasi bagi teman-teman yang lain, dan mudah-mudahan ikut membantu agar para entrepreneur kita menjadi lebih kuat fondasi knowledge dan pemahamannya, sehingga dalam menjalankannya menjadi lebih siap, lebih berani, dan lebih terarah begitu Kang. Oke, thank you banget Cak Salim. Kemudian Kang Hendra, makasih Kang Hendra ya, masih ada Sama-sama Kang. Yes. Sama-sama. Mudah-mudahan next time pas lagi nggak di jalan, Kang Hendra saatnya showtime gitu ya. Siap. Oke, sip. Saya gimana kita tutup ya? Kita tadi buka dengan doa, kita tutup dengan berdoa agar apa yang kita dapatkan di majelis ilmu hari ini, di Zoom session hari ini bermanfaat buat semuanya, dan recordingnya bisa dilihat di Telegram. Oke, berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, dimulai. Oke, terima kasih semuanya. Saya Rama Sahid yang barusan gabung. Kalau mau kita jalin silaturahmi di dunia maya, bisa di Instagram atau Facebook saya @ramasahid, gabung aja @ramasahid. Cak Salim. Thank you Rama. Wes, ada yang nongol suara siapa? Rama janji ke Jakarta. Iya ya, janji, tinggallah janji. Karena Misi di Lunar. Iya, di Lunar ya. Ya ampun. Kita ketemu terakhir kapan? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Terakhir di Car Free Day, makan buah-buahan. Lama. Oke. Thank you Cak Bunda Salim. Widya. Thank you ya. Ya. Thank you Cak. Pamit ya Cak ya. Thank you semuanya. Yang di Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.